Bentar ya. Oke, selamat malam Kak Riamita Sevanti. Iya malam. Terima kasih ya Kak sebelumnya untuk jadi narasumber kami. Perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswa ilmu komunikasi semester 4 dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kami di sini ingin melakukan wawancara untuk memahami lebih dalam mengenai profesi AE di bidang periklanan. Wawancara ini kemungkinan bakal berlangsung 20 sampai 30 menit dan jawaban Kakak akan digunakan untuk keperluan akademik kami. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Oke. Jadi Kakak boleh memperkenalkan diri Kakak secara singkat dulu nggak? Oke, boleh. Oke. Halo, salam kenal semuanya. Nama aku Riamita Sefanti Carolina. Aku biasa dipanggil Mita dan aku pengamatan akun eksekutif di daerah Provinsi Aceh di Kompas TV. eh Kalau misal pengalaman kerja Kakak di bidang AE itu gimana ya Kak? Kayak misal maksudnya di periklanan nggak AE doang. Itu ada lagi nggak sih Kak selain AE? Oke. Sebelumnya aku sebagai konten kreator belum pernah sama sekali di akun eksekutif. Jadi memang baru ini. Baru banget berarti ya. Ya, baru. I see. Terus kayak apa proyek Kakak sama klien itu ada apa aja sih yang udah ditanganin Oke, sama selama lima, ya, sama klien-klien sebelumnya? oke. Selama 5 bulan ini aku udah pegang empat empat sampai lima klien kurang lebih. Empat klien yang masing-masing beda-beda proyeknya. Jadi aku ini pegangnya khusus pemerintah daerah yang ada di Provinsi Aceh. Nah, Provinsi Aceh itu ada 23 kabupaten kota yang harus aku jejaki kerjasamanya sesuai dengan target dari perusahaan. Nah, perusahaan aku itu menargetkan untuk terus menggarap seluruh kerjasama sama seluruh pemerintah daerah yang ada di Aceh karena aku pegang Provinsi Aceh khususnya. Yang sudah Hmm. tergarap itu 5 kabupaten, sorry, 5 sampai 6 kabupaten kota. Yang sudah berjalan itu 4. Yang pertama itu ada kota Subul Salam, kedua kota Banda Aceh, ketiga Kabupaten Nagan Raya, keempat Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, 4 kota dan kabupaten itu masing-masing proyek yang udah aku jalankan itu beda-beda, ada project talk show. Nah, yang aku jualin itu ke mereka dan aku garap kerjasamanya itu adalah program-program Kompas TV yang tayang nasional. Sebenarnya nggak hanya tayang nasional, tapi juga ada tayang lokal. Tayang lokal itu khusus tayang di Aceh doang, Kompas TV Aceh. Kalau tayang nasionalnya ada talk show itu aku ngegarap hmm, pemerintah keempat kabupaten kota tadi, kita berhasil menggarap kerjasama talk show Kompas TV. Itu ada nama programnya Bincang Kita atau Zona Inspirasi. Bincang Kita itu tayangnya pagi, Zona Inspirasi itu tayangnya siang. Nah, dari keempat kabupaten kota tadi sudah berjalan talk show itu. Kemudian di antara keempat ini ada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Abdia Aceh Barat Daya sama Kabupaten Nagan Raya itu mengambil program VVIP tahun lalu dan tahun ini. Nah, program VVIP itu adalah program di mana hmm, kru dari Kompas TV Pusat itu turun ke lapangan ke daerah tersebut selama 3 hari atau sampai 4 hari untuk mengikuti keseharian bupati dan wali wali kotanya, pemerintah daerahnya gitu. Itu sih dan tayang nasional selama 1 jam. Itu sih project yang udah pernah aku pegang sebelumnya dan juga masih dibarengi atau didampingi sama koordinator aku di nasional di pusat gitu. Oke. Terus kayak dengan pengalaman kakak yang kayak gitu, yang kayak tadi kakak sebutin, itu berpengaruh nggak sih kak ke keterampilan sama pemahaman kakak tentang profesi AE ini? Oke, sangat berpengaruh dari keterampilan. Sebelumnya mungkin base-nya aku memang di ilmu komunikasi juga sama kayak Hmm. kalian, dan memang bergelut di public speaking, terus juga bergelut di dunia media, pelajarannya juga di dunia media. Nah, untuk keterampilan sendiri, awalnya kan aku bergelutnya di bidang editing, terus juga konten, desain. Nah, di sekarang ini keterampilan yang memang harus aku
uh, mainkan lagi di diri aku adalah public speaking. Selain public speaking adalah uh, apa ya, skill public aku di mana ketika aku menghadapi situasi yang sangat uh, bisa membuat di satu ruangan itu awkward. Nah, itu aku pernah ngalamin di mana aku sudah buat janji sama satu perusahaan Hmm. untuk kami diskusi dan silaturahmi awal untuk penjajakan kerjasama itu. Jadi di dalam satu hari aku ada jadwal dua meeting. Itu pertama meeting sama satu wali kota Sabang, terus juga satu lagi meeting sama perusahaan yang ada di Sabang. Itu namanya perusahaan BPKS. Di mana ternyata timing meeting sama wali kota Sabang itu lebih gitu, lebih waktunya, jadi lebih dari sejam. Nah, sedangkan itu sudah masuk waktunya aku meeting sama si perusahaan ini. Kemudian perusahaan ini udah nanyakin kan follow up by phone sama aku. Kemudian aku juga kabarin nih, sorry banget karena kita lagi sama Bapak Wali Kota. Aku ngejelasin dan aku minta diundur waktu selama 30 menit. Kemudian pas aku sampai ke kantornya, itu situasinya mereka udah sangat-sangat awkward dan mungkin emosi juga ya, terpancing emosi dan cemberut di mana karena udah masuk makan siang. Kemudian aku coba uh, membuka presentasi dengan baik kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, yang tidak aku lupakan adalah terima kasih, maaf. Nah, itu yang membuat kadang ego orang bisa turun ketika kita tetap tersenyum, minta maaf dan terima kasih kalau mereka sudah menunggu. Nah, kemudian nggak lama setelah aku membawa suasana cair dan tidak terlalu serius, itu adalah skill public speaking yang memang harus kita kuasai ketika kita bersama banyak orang, apalagi di situ ada direkturnya. Kemudian Hmm. itu keterampilan yang memang aku harus pelajari dan kuasai dan akan terlatih ketika kita menghadapi itu di lapangan. Nah, waktu itu aku langsung kayak bawa suasananya seperti bercanda pelan-pelan. Nah, mereka akhirnya ngalir sendiri dan nggak ada situasi awkward itu terhilangkan. Saling berjalannya kami komunikasi. Itu. Kalau untuk kakak nge-build kayak skill kayak gitu tuh gimana sih kak? Maksudnya kayak apakah dengan pengalaman aja atau gimana? Jujur sebelumnya aku kan belum pernah sebagai AE dan untuk Hmm. berhadapan sama beberapa kepala daerah dan juga pejabat-pejabat itu sejauh ini learning by doing. Jadi bisa dikatakan dalam waktu 4 bulan baru aku kebaca flow-nya bagaimana. Kalau Oh, sebelum-sebelumnya oke. aku hanya apa ya, untuk skill-skill itu kayak aku biasanya nge-MC, terus juga biasanya Hmm. moderator. Nah, moderator juga di depan direktur itu sering, direktur-direktur perusahaan, tapi kelasnya maksudnya hanya provinsi atau kota gitu. Oke, thank you kak atas jawabannya. Iya. Terus kalau misal menurut kakak nih, peran utama AE tuh dalam agensi periklanan tuh apa aja ya? Peran utama AE dalam agensi periklanan itu penting banget karena sebuah perusahaan periklanan atau perusahaan media itu kan bergeraknya itu karena ada bisnisnya juga ya. Jadi Hmm. selain kalau di Kompas TV itu ada dua ranah jalur. Apa yang pertama redaksi dan yang kedua itu ada bisnis. Nah, bagian akun eksekutif ini adalah bagian bisnisnya, di mana ketika bisnisnya ini berjalan, maka akan berjalan dengan lancar pula bagian redaksinya, gitu kan. Kalau redaksi dia Hmm. fokus ke news dan news value yang mereka cari dan mereka tayangkan ke publik. Kalau memang bisnis, mereka memang gencar mencari bagaimana redaksi dan bisnis ini bisa imbang. Nah, menurut aku sangat penting karena eh, tonggaknya itu ada di bagian bisnisnya gitu. Jadi eh untuk pertanyaan selanjutnya tuh apa aja sih tugas dan biasanya kakak jalanin? Um, Sorry aku ulang tadi pertanyaannya apa aja tugas yang aku jalanin ya. Oke, untuk secara vokal tugas yang aku jalanin itu adalah penghubung kerjasama antara perusahaan Kompas TV dengan pemerintah daerah, khusus pemerintah daerah doang yang ada di Provinsi Aceh gitu. Nah, aku melakukan penjajakan kerjasama sama mereka. Hmm, Bentuknya macam-macam dari program apapun yang ada di perusahaan kami. Gitu sih, penghubung kerjasama dengan target-target penjualan dari perusahaan internal.
Berarti kalau misal kayak ada kolaborasi kayak gitu, Gimana? kayak ada kolaborasi atau semacamnya gitu ya Kak. Iya benar, bentuknya kolaborasi. Terus kayak menurut Kakak tuh keterampilan apa sih yang paling penting dimiliki oleh seorang AE gitu? Keterampilan yang paling penting dimiliki oleh seorang AE itu, eee, public speaking sama manajemen emosional. Kenapa Kak, kalau boleh tahu Kak? Public speaking ketika kita punya manajemen emosional yang baik, entah itu kita ketemu klien yang uh, moodnya nggak baik atau temperamen, itu kalau kita tahu klien yang temperamen itu biasanya sudah berkomunikasi selama jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita baru ketemu sama seorang klien, kita butuh manajemen emosional yang baik, itu adalah ketika entah kita dipandang sebelah mata mungkin, atau kita dianggap tidak penting mungkin, itu manajemen emosional diperlukan karena kita harus tahu nih, apa yang kita lakukan, ketika menghadapi orang-orang yang kayak gitu. Nah, ketika kita tenang dan punya manajemen emosional yang baik, maka untuk ngobrol, untuk komunikasi itu pun akan tenang gitu loh. Jadi ketika emosi kita tenang, kita coba bisa kontrol emosi kita. Kalau ngobrol sama orang yang mungkin komunikasinya nggak baik antar dua arah itu, kita juga bisa punya apa ya, solusi sendiri di dalam diri bagaimana kita komunikasi sama nih orang gitu. Berarti Terus sih. kayak cara Kakak nerapin keterampilan itu tuh untuk public speaking kan otomatis udah buat kayak nge-guide orang kan ya. Mm-mm. Dan kalau misal untuk apa namanya manajemen emosional itu berarti kayak semacam kita bisa ikutin mood mereka. Ya nggak sih Kak? Iya, Kayak lebih tepat. sabar gitu. Iya benar, lebih tepatnya tapi kalau misalnya ngikutin mood mereka, energi kita juga bakal buruk kan. Itu tuh bisa kepancing juga. Lebih tepatnya kita bangun benteng sendiri yang mungkin mood mereka itu bisa kita terima sampai mana nih gitu. Ketika kita udah sampai batasannya kayak, oh oke, mungkin kita hold dulu nih obrolan ini, kita bisa lanjut nanti, kita pindah obrolan atau apa gitu, mau mulai ke obrolan personal kah, mulai ke obrolan hobi klien kah, gitu. Itu yang aku maksud manajemen emosional, kita paham tolak ukurnya semana kita bisa melanjutkan obrolan atau tidak sama orang. Gitu. Hmm. Terus kayak kan pasti kan kalau misalnya Kakak mau kerja sama atau ketemu orang kayak klien gitu, Mm-mm, pasti kan ada tantangan atau masalahnya kan. mm-mm. Nah, terus kayak gimana sih Kakak tuh menghadapi situasi kayak misal Kakak ada, aduh susah nih, aduh kayak gimana nih kayak gitu Kak. Maksudnya ketika kita ketemu sama klien, tapi tantangan lihat kliennya nih, misalnya kliennya judes gitu kah? Maksudnya gimana? Maksudnya Gitu. kayak ya kayak apa ya yang bikin pembicaraan tuh mungkin agak sulit kayak gitu Kak. Mmm, itu aku lebih sering sama misalnya kayak kalau ketemu sama klien yang lebih dewasa, yang kita bisa lihat range usianya 40 atau sampai 50 ke atas. Karena kan jujur aku juga masih 20-an, tapi biasanya topik-topik kita sama mereka itu kan beda ya, jokes-nya atau obrolan basa-basinya tuh beda. Tantangannya itu sih, tantangannya, gap usia tadi yang harus aku kontrol dari diri aku dan harus aku pelajari topik apa yang cocok buat, ngobrol sama klien yang memang usianya 2 kali lipat di atas aku, gitu. Itu sih tantangan yang sering aku jumpai. Terus kayak cara Kakak nyelesainnya tuh gimana ya kalau boleh tahu? Jujur untuk bulan pertama sampai bulan ketiga itu aku, eee, kayak langsung nembak gas aja, memang gaya aku sendiri, tapi kalau sekarang udah dapet flow-nya itu kayaknya aku riset dulu bapaknya ini, usianya berapa dan sering kegiatannya apa. Nah, aku lebih lihat ke POV politik biasanya. Mereka dari partai apa. Biasanya kalau dari partai tradisional, topiknya berarti aku membahas tentang sebuah daerah yang mereka bangun gitu, basa-basinya itu. Bagaimana mereka apa, apa ya, mereka bergelut di dalam dunia politik yang di daerah mereka gitu. Misalnya kayak kalau di Banda Aceh, bagaimana
Bapak ini berkembang di dunia politik selama di Banda Aceh tuh ngapain aja mereka udah bangun apa aja, program utamanya apa aja gitu. Tapi kalau background politiknya dari partai-partai yang nasional, misalnya kayak Gerindra gitu, sorry Hmm. sebelumnya. Nah, itu basa-basinya biasanya lebih enjoy, mereka lebih santai gitu. Terus kayak eh, gimana sih cara kakak komunikasi sama klien dari yang pas udah ketemu sama sebelum ketemu? Kalau dari sebelum ketemu dulu mungkin ya cara aku komunikasinya ya. Sebelumnya kalau dari sebelum ketemu itu aku kalau udah dapat kontaknya aku kenalan dulu, salam kenal kayak by phone, by WhatsApp, aku bilang salam kenal, saya Mita, akun eksekutif Kompas TV, bla 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 bla, ingin dalam penjajakan kerjasama. Kalau responnya baik, aku langsung bilang, Bapak, aku langsung masuk ke tahap yang santai karena responnya udah oke. Jadi aku bawanya nggak mau nge-guide-nya nggak mau yang kaku banget gitu. Jadi biar enjoy juga. Aku bilang, Bapak saya mau main ke kantor dong, Pak. Bapak saya mau silaturahmi dong. Atau Ibu saya mau silaturahmi dong. Kalau ada waktu, kira-kira kapan nih dalam minggu ini di tanggal berapa Ibu kosong atau Bapak kosong gitu. Nanti dia pasti ngerespon kan karena kita udah tahu respon awalnya gitu sih. Terus kalau udah ketemu langsung kenalan, salaman, ngobrol, basa-basi bilang kalau saya dari Kompas TV mau penjajakan kerjasama, mungkin apa yang Bapak butuhkan untuk publikasi ke masyarakat, kita siap bantu Pak, gitu. Untuk masalah anggaran, kita baru bahas anggaran, aku langsung bahas teknik-tekniknya, mungkin itu di 2 minggu setelah kami silaturahmi mungkin tapi untuk silaturahmi awal itu nggak akan bahas anggaran sih, gitu. Kecuali kliennya duluan yang mungkin, gitu. Tapi jangan ngebahas harga dulu lah ya berarti ya. Iya benar, karena kan itu sangat sensitif ya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga sensitif. Tapi untuk membangun image dan komunikasi yang baik di awal untuk perkenalan itu menurut aku membahas anggaran itu sangat sensitif juga gitu. Jangan dulu. Tapi biasanya mereka sudah paham kok ketika kita seorang media datang itu udah ngerti. Kalau nggak wawancara pasti anggaran gitu. Eh, Terus kayak kakak berkoordinasi sama tim internal atau eksternal tuh gimana kak? Kalau sama tim internal aku punya koordinator ya. Yang Mbak Sri Mulyani itu adalah koordinator aku. Nah, biasanya aku pengarahannya dari dia. Selain pengarahan dari dia, aku harus kemana dan aku harus ngapain. Aku juga punya to-do list nih, to-do list apa-apa aja. Karena kan aku udah tahu nih job desk aku apa. Nah, berarti otomatis aku harus punya to-do list. Aku ngapain aja dan kemana aja aku garap. Aku udah punya list klien, aku kasih ke koor aku, kemudian koor aku bilang, oh ini oke bisa deh, ini nggak bisa gitu. Nanti udah dapat approve dari koor atau dari manajer, aku langsung main ke lapangan. Ketika aku main ke lapangan, dapat approve kerjasama atau deal atau gimana, itu aku laporin lagi ke koor aku atau ke manajer. Aku udah berhasil ngegarap apa-apa aja. Nah kalau secara eksternal dari aku ke mereka, untuk tahap awal ya biasanya aku perkenalan dan aku bilang kalau misalnya Kompas TV ini punya value gitu. Aku memperkenalkan value perusahaan aku secara internal benar-benar bagaimana dan apa aja value-nya gitu. Untuk contohnya misalnya Kompas TV itu aku yang paling jadi benang merahnya adalah Kompas TV ditonton khusus sama pemerintah pusat seperti menteri, ketua MPR. Nah, jadi target-target pemerintah daerah ini pelaporannya adalah melalui media, di mana ditonton sama pemerintah pusat. Itu adalah kunci yang memang aku selalu bawa ketika aku ketemu sama klien. Gitu. Tadi kan kakak bilang kakak tuh ngikutin ya mereka ya. Gimana? Sorry, putus-putus. Eh Ya kan maksudnya tadi kakak bilang kakak ngikutin gaya komunikasinya mereka ya. Mm-mm. Untuk dari pihak-pihak yang berbeda. Kalau misal dari kayak gimana, dari pihak tradisional kayak gimana. Terus kayak kakak tuh gimana sih caranya bisa ngebagi-bagi komunikasi kakak yang berbeda-beda itu sama banyak pihak. Sejujurnya karena aku learning by doing, jadi aku hanya mempersiapkan diri aja gitu. Untuk misalnya nih, ini kan masuk awal bulan Mei ya. Di awal bulan Mei ini minggu pertama aku mau ngapain gitu. Minggu pertama itu aku mau ketemu sama klien daerah lokal Banda Aceh saja atau ke daerah Aceh daerah tengah. Nah, kebetulan minggu kemarin aku 2 hari lalu baru aja balik dari Aceh daerah tengah. Aceh daerah tengah itu orangnya itu lebih ke agak
keras-keras sedikit, tapi ramah, sangat ramah, dan mereka fokusnya ke pariwisata. Nah, rata-rata mereka juga berasal dari partai politik yang nasional, bukan yang tradisional. Nah, jadi aku mempersiapkan dirinya tuh gitu, kayak apa? Mungkin dalam waktu 1 hari aku insya Allah bisa menyiapkan diri, kayak aku riset dulu, yang penting aku riset dulu deh cara komunikasinya. Jadi ya gitu deh pokoknya, H-1 aku mau ketemu besok, aku riset dulu bagaimana komunikasi mereka, bagaimana dari partai apa mereka ini, aku langsung coba menyesuaikan diri. Mungkin secara umum sih, nggak secara spesifik. Kayak tadi kan, kalau misalnya kita tahu mereka dari Partai Nasional, topiknya tuh mereka biasanya luwes aja, obrolannya santai aja. Ternyata benar, nyantai gitu. Gitu sih. Tapi kalau aku manajemennya sama biasanya yang beda-beda atau ngikutin mood itu, coba netral aja dulu, coba netral. Kadang kita bahkan aku ketemu sama misalnya, bupatinya, orangnya kaku. Ada aku kan kalau misalnya kita media berurusan teknisnya sama kepala dinas Kominfo. Misalnya nah biasanya itu bertemu dalam satu waktu yang sama, kepala dinasnya dan bupatinya. Biasa misalnya bupatinya kaku, kepala dinasnya, enjoy aja. Sama bupatinya aku secara formal ngobrolnya, "Bapak, nanti secara teknis mungkin, kita lanjut lagi ke Bapak Kadis ya." Nah, secara sama Pak Kadisnya, aku lanjut, "Bapak kita mau ngobrol di mana? Mau ngopi kah?" Gitu, biar lebih enjoy. Itu sih cara manajemen aku, mungkin memang learning by doing aja gitu, melihat situasi di lapangan, gitu. Kayak ini balik lagi ya kak ke yang apa namanya yang waktu kakak ada masalah 30 menit itu yang telah 30 menit Mhm, itu kan kakak kan berarti kan ngelola waktunya kan rada susah ya yang mhm, walaupun tuh udah dikasih jadwalnya tapi ternyata kelebihan. mhm. Terus itu tuh gimana sih kak kalau misal kakak nanti menangani beberapa proyek sekaligus lagi atau mungkin kayak ke depannya preparation dari kakaknya gimana? Oke. Untuk kejadian yang kayak gitu, kalaupun ada lagi, untuk aku mungkin aku bakal mengantisipasi terlebih dahulu ya. Waktu itu aku antisipasinya itu hanya 1 jam. Nah, untuk pelajaran dari situ aku berarti harus mengantisipasi selama 2 jam. Itu di bulan Januari, aku, ketemu meeting klien sama yang di Sabang. Nah, minggu kemarin yang 2 hari yang lalu itu aku main ke daerah Aceh, daerah tengah, itu aku antisipasinya 2 jam dan sangat baik manajemen waktunya, dan bahkan sampai aku, harusnya aku dinas luar kotanya 2 hari, tapi jadi 1 hari. Aku bisa merangkup itu karena manajemen waktu yang tadi. Jadi kayak aku, antisipasi 2 jam selang waktunya untuk aku meeting sama, kepala daerah, atau selanjutnya aku meeting sama DPRD-nya, itu aku selang selama 2 jam. Kalau sebelumnya aku ngitungnya 1 jam, tapi yang kalau yang ini aku 2 jam. Itu sih antisipasi yang aku lakukan, dan kalau kedepannya gitu lagi atau ada project yang sedang aku jalankan, kalau project kayaknya tidak mungkin begitu, karena project itu kan, kita kayak misalnya talk show itu ditetapin dalam misalnya di tanggal berapa, di tanggal 4, nggak mungkin ada klien yang lain di tanggal 4 juga, karena itu tayang nasional dan jamnya kan satu waktu kan. Bisa di hari yang sama, tapi pasti jamnya berbeda. Kalau talk show kita itu yang bincang kita itu di pagi hari, kalau zona inspirasi siang hari. Jadi mungkin klien aku bisa pilih nih mau di pagi atau di siang. Kalau project insya Allah kayaknya nggak bakal seberadu itu, tapi kalau audiensi dan penjajakan kerjasama yang mungkin selama meeting yang bakal beradu gitu. Terus kayak kakak ada nggak sih contoh buat menghadapkan yang ketat lagi selain yang tadi? Gimana? Sorry, putus-putus. Kakak bisa nggak sih kayak di contoh gimana cara menghadapi data yang ketat kayak tadi? Mungkin contoh yang Menghadap. lain, mungkin menghadapi deadline yang ketat. Oh, oke. Menghadapi deadline yang ketat yang lain itu adalah urusan administrasi. Selain aku turun ke lapangan juga, aku juga ngurusin administrasinya. Administrasi klien itu berbentuk PKS, bentuk surat kerjasama, atau juga ada yang dari klien itu BAST untuk menyelesaikan project, ada juga eh, MO, media order, ketika ada klien yang order ke aku. Nah, aku buat to-do list sih, kalau misalnya nih, hari mulai misalnya hari ini Minggu kan, besok Senin. Besok itu aku ngapain aja sampai
di hari Jumatnya. Itu aku list hari Seninnya ini aku ngerjain ini secara administrasi ya mungkin. Dan yang paling urgent sih pastinya yang aku bakal kerjain duluan. Jadi list yang paling atas adalah yang paling urgent dan project mana duluan yang sudah didilkan untuk dikerjakan gitu. Hmm. Terus kakak tuh kan berarti kalau misal AE itu kan berarti per tim ya. Udah otomatis Hmm. kakak bekerja sama dalam tim ya nggak sih? Jujur kalau AED kita itu masing-masing provinsi satu. Jadi aku sendirian. Oh, masing-masing provinsi satu. Iya benar. Terus kalau misal Sedang, dari pengalaman dari kakaknya tuh gimana ya untuk menghadapi itu dengan sendiri? iya makanya aku eh mencoba membangun regulasi di diri aku. Ya udah, aku bekerja sesuai dengan tanggung jawab aku. Ketika tanggung jawab aku ada yang tidak terselesaikan dalam waktu 8 sampai 9 jam bekerja, aku lihat nih, ini urgent banget nggak? Kalau urgent, ya udah terpaksa aku mengerjakan itu harus lembur gitu, di luar kah atau di rumah kah. Untuk aku lakukan itu semua sendiri cukup menantang dan cukup menguras energi sebenarnya ya. Dan apa ya? Kalau sejauh ini ya memang harus aku kerjakan gitu. Memang aku manage aja kayak list tadi. Yang pertama mungkin aku ngelis hari ini aku ngapain aja yang paling urgent. Yang kedua ketika itu nggak siap aku coba komunikasikan sama internal. Sama koor aku Mbak Sri Mulyani, Mbak ini belum selesai, kira-kira bisa besok ya nggak ya dikerjakannya gitu. Biasanya perusahaan kita tuh sangat sehat ya, jadi insya Allah dibolehkan dan sejauh ini belum ada yang macam-macam gitu, belum ada yang bikin aku nggak nyaman insya Allah. Terus berarti kalau misal kakak individu kayak gitu, gimana sih cara kakak buat motivasi diri sendiri buat mencapai target campaign gitu kalau misal ada? Ingat aja aku mau liburan. Ingat aja aku mau liburan gitu. Dan kebetulan juga pekerjaan aku kan jalan terus ya kemana-mana. Ingat aja, insya Allah ketika aku mulai merasa aduh aku harus jalan ke sini, ah nggak apa-apa lah. Aku motivasinya tuh gak apa-apa deh aku ketemu orang baru, ketemu orang baik baru, ketemu hal baru, aku belajar hal baru ke tempat baru gitu. Itu sih motivasinya paling. Ini jatuhnya kayak ya kenalan-kenalan lagi, relasi lagi gitu ya. Iya Kayaknya. benar. Jadi aku nambahin teman baru, nambahin relasi baru, sampai benar-benar jadi saudara gitu. Ada yang gitu. Jadi saudara, Maksudnya ikatannya tuh lebih kuat gitu loh. jadi Jadi dekat kayak gitu ya. iya deket. Terus kalau misal lingkungan kerja kakak tuh berpengaruh nggak sih ke kakak? Berpengaruh banget banget. eh Mungkin contohnya kayak lingkungan kerja aku yang santai, tapi juga kerjaan harus selesai gitu. Karena ada orang yang kerjaannya kaku, tapi kadang lingkungan kerjaannya kaku, tapi kadang kerjanya nggak selesai ya. Itu ngaruh di mana eh, aku kan masih sering nongkrong sama teman-teman kampus atau teman-teman yang lain. Ngaruhnya itu di mana ketika aku ngobrol, kalau dulu nih sebagai cewek ya, kalau ngobrol juga sama teman-teman cowok, kadang wawasan cowok kan tentang hal-hal politik, pemerintahan dan lain-lain itu lebih banyak. Sedangkan jujur kalau aku sebagai cewek itu kurang. Nah, ketika sudah berkecimpung di lingkungan ini, jadi nyambung nih pas nongkrong lagi. Gitu sih dan mereka juga menyadari itu dan sempat terkonfirmasi dari mereka kalau ternyata kamu setelah gabung di sini, setelah bekerja di sini, kamu udah paham ini ya gitu. Gitu sih. Jadi kayak asik gitu lah ya lingkungannya. Asik banget. Terus kayak apa aja sih job description kakak sebagai AE di Kompas TV saat ini? Job desk aku sebagai HE itu aku memenuhi kalau yang utama ya aku memenuhi pencapaian target per bulannya untuk perusahaan internal tapi penjajakannya khusus ke pemerintah daerah. Itu sih. Yang kedua aku menyiapkan berkas-berkas dan administrasi selama proyek berjalan. Kemudian untuk apa ya? Untuk penyelesaian proyek itu juga kayak invoice itu aku yang menyalurkan dari tim internal. Terus kemudian bagaimana aku mentreatment klien-klien itu untuk tetap sama kami nih, untuk berpegangan sama kami gitu. Itu sih job desk-nya aku. Mungkin kurang lebih begitu. Oke. Terus
Misal peran kakak sebagai LO nih, sebagai penghubung antara klien dan media itu gimana? Penghubung aku penghubung kerjasama maksudnya ya? Iya, Oke. Mmm, kalau misalnya ini ke klien kan? ke klien sama media. Oke. Mmm, kalau ke klien sama perusahaan internal dong ya berarti ya? Kan heeh, oke. Nah jadi caranya tuh aku ya memberikan secara detail mungkin secara detailnya gini, kalau misalnya udah bekerja sama, aku pasti kasih treatment ke klien gitu loh, penghubungnya maksudnya, eee, kita kan ada tayangan nasional, ada tayangan lokal. Nah, klien aku pemerintah daerah nih, wali kota, bupati. Nah, mereka itu kan sudah bekerja sama sama aku misalnya contohnya kayak, Banda Aceh. Banda Aceh itu udah bekerja sama sama kita, perusahaan internal, tayang nasional. Nah, gimana cara aku menghubungkan itu dengan baik lagi, aku memberikan treatment, kasih slot gratis ke mereka untuk tayang lokal, misalnya greeting-greeting kah, Hari Raya Idul Fitri, mereka bisa tayang di lokal. Aku kasih secara gratis, nggak hanya penjajakan kerjasama untuk kayak maksudnya sorry, nggak hanya, eee, meminta mereka kerjasama untuk membayar kita, tapi aku juga memberikan uang nih ke mereka, bagaimana aku memberikan, slot-slot gratis ke mereka, gitu. Itu sih. Nanti kan sama-sama untung gitu lah ya kak. Iya, benar. Kalau misal ini kayak kakak tuh gimana sih buat ngerencanain planning dalam suatu campaign? Ngerencanain planning untuk sebuah project kah atau, mmm, aku membangun meeting baru nih sama klien gitu? Eh, Project. Kalau project aku mungkin yang awal itu tahap proposal ya, tahap penawaran ya. Cara aku membangun planning-nya itu aku yang pertama pasti tetap aku list lagi, aku buat to do list, aku buat jadwalnya, kemudian, menghubungi kliennya, terus juga aku obrolin nih penawaran apa aja yang bisa kita kolaborasikan gitu. Itu sih, Berarti kalau misal dilihat-lihat banyak banget ya manage-nya ya. A itu ya. banyak banget dari semua segi. Terus kayak gimana sih cara kakak tuh ngebangun dan ngejaga hubungan sama klien dan stakeholder? Oke. Cara aku ngejaga hubungannya salah satunya kayak yang tadi aku sebut, aku bakal kasih slot gratis ke mereka untuk tayang lokal. Kemudian aku bakal sering-sering ngajak ngopi. Nah, budaya di Aceh ini kebetulan aku di provinsi Aceh, aku budaya di Aceh itu adalah ngopi. Jadi aku sering banget ngajak klien ngopi. Dimana di situ kita bisa bertukar pikiran, ngobrol dan sampaikan apa yang mereka sampaikan. Ketika kita sering ada apa ya image-nya kalau orang di Aceh ini kalau udah ngopi bareng itu udah berteman kuat banget hubungannya. Jadi, Oke. kalau udah teman kuat banget, itu diskusinya akan terbangun sendiri dan apapun yang belum tersampaikan dari mereka akan tersampaikan ke kita gitu loh. Jadi kayak sama-sama mengeluarkan unek-unek apa yang kurang, apa yang lebih, itu bisa kita perbaiki bareng, gitu. Itu sih cara aku ngejaga hubungan sama klien. Asik sih ya jadi ngopi bareng gitu ya. Sih. Sama eh, proses pengaturan atau organizing dan pelaksanaan pekerjaan tuh gimana ya untuk dari kakak proses-prosesnya? Mmm, untuk proses-proses pengerjaan project itu, jujur aku ngikutin SOP internal perusahaan. Jadi kayak kita tuh misalnya, eee untuk planning project kayak ada project VVIP nih. Project VVIP itu adalah program Kompas TV, yang maksudnya very very interesting people. Jadi person maksudnya. Terus itu tuh kan khusus ke bupati daerah, bupati atau wali kota, maksudnya pemerintah daerah. Nah jadi, yang aku bilang tadi mereka tim kru Jakarta itu bakal turun ke lapangan. Nah itu tuh udah sesuai SOP internal kantor aja, jadi aku tinggal ngejalanin aja. Nah aku kabarin ke internal Jakarta itu langsung kayak ke tim langsung kayak, "Ini ada Kabupaten Nagan Raya nih mau order VVIP," aku buat ada berkasnya lagi yang harus aku lengkapi untuk sampaikan ke internal kita, kemudian internal kita langsung ngurusin, semua
administrasi dan akomodasi untuk kru yang turun ke daerah tersebut. Jadi aku hanya penghubung, memang benar-benar penghubung. Cuman tetap untuk planningnya aku ngikutin SOP gitu. Tapi ngikutin kayak bagaimana kerjaan seharusnya ya. Iya, ada SOP-nya, ada berkas-berkas dan surat-surat yang harus aku selesaikan ketika proyek itu berjalan gitu. Hmm. Terus kayak gimana sih kalau misal kakak tuh mengelola koordinasi antar departemen? Oke, aku mau koordinasi antar departemen itu yang pastinya untuk pertama itu kita punya bekal attitude yang gimana kita komunikasi baik dengan mereka karena kita sama-sama perlu mereka bekerja juga, departemen lain bekerja, kita perlu. Jadi ya jaga komunikasi itu dengan baik lah. Aku berkomunikasinya karena by phone juga, hargai waktu mereka juga gitu. Dan pastinya jam kerja mereka juga pasti fast respon. Sejauh ini masih fast respon aja sih untuk perusahaan internal aku, departemen lainnya masih oke aja. Fast respon juga dan cara aku ngejaganya eh, meluangkan kalimat-kalimat yang baik dan nggak lupa terima kasih dan maaf kalau ada keliru gitu. Hmm. Terus kalau misal untuk apa namanya controlling terhadap iklan billing tuh gimana ya kak? Dari kakaknya sendiri Gimana? melakukan controlling ke billing iklan. Oh, mengontrol billingnya ketika project sudah selesai ya. Iya, Oke. Untuk pengontrolan itu aku biasanya kan kita ada tim finance pusat. Aku langsung komunikasi nih, ketika aku udah email closingan, email semua berkas, mereka proses invoice, mereka kasih invoice-nya ke aku kasih invoice-nya ke klien. Kemudian proses dari klien itu kan lama ya, apalagi kalau pemerintah daerah itu kan mereka kalau birokrasi itu kayak berjenjang. Jadi prosesnya bakal lama juga, hitungan 1 sampai 2 bulan lah. Nah, untuk follow up, paling aku follow up aja sih, aku follow up dan biasanya finance kita itu udah langsung tahu kontaknya karena di media order yang aku closing itu ada kontaknya. Jadi selanjutnya itu proses billing mereka yang melakukan prosesnya, tim finance. Nah, jadi tapi tim finance tetap harus nge-track ke kami gitu loh. Kami tetap harus tahu sebagai AE sejauh mana prosesnya gitu. Nah, kalau misalnya di luar kontrol nih, kayak tim finance-nya udah WhatsApp klien, tapi selama berminggu-minggu nggak dibalas, nah itu balik lagi ke kami. Aku yang bantu follow up. Kemudian, ketika sudah dapat jawaban, aku follow up lagi ke tim finance kami, gitu. oke. Berarti ya koordinasi lah ya. Tetap berkoordinasi dengan baik. Terus gimana untuk kakak ngebangun kerja sama tim antar divisi itu gimana? Selain kayak nongkrong atau mungkin sering ngobrol bareng gitu, ada lagi nggak sih selain itu? Kebetulan, untuk menjaga komunikasi sama departemen lain itu, kebetulan aku hanya timnya sendiri di Aceh, jadi aku sejauh ini masih by WhatsApp ya. Nggak ada, kalau yang di biro Aceh itu Hmm, hanya nongkrong dan ngopi aja sih, nggak ada yang macam-macam gitu. Yang kayak ngobrolin lagi ngapain aja, ada apa aja, kayak project ada apa aja ke depannya kayak gitu paling ya. Dan ada di biro itu kita tetap ada rapat mingguan di setiap hari Jumat. Nah, di situ aku ngobrolin apa-apa aja yang eh, harus diperbaiki, apa-apa aja yang bakal aku jalanin ke depan dan aku mohon bantuannya sama teman-teman departemen, biasanya gitu. Hmm. Terus kalau misal batas kewenangan kakak untuk ngambil keputusan itu sampai mana ya kak? Em, Batas sejauh ini aku dibiarkan bergerilya bebas sih untuk proses penjajakan kerjasama. Kalau untuk pengambilan keputusan yang mutlak kayak misalnya nih, eh, apa ya, penentuan harga kah atau negosiasi harga dari klien, itu aku nggak bisa sembarangan. Aku tetap harus koordinasi sama marketing sejauh itu sih. Hmm. Terus kalau misal kualifikasi atau keahlian gitu minimal yang dibutuhkan buat posisi AE itu apa aja? Kayak misal public speaking kayak yang tadi, manajemen emosional, terus apa lagi gitu, Kak? Oke, di luar public speaking dan manajemen emosional itu, em, yang harus dikuasai mungkin
ini ya, manajemen waktu dipentingkan banget karena kalau dilihat pekerjaannya santai, sebenarnya nggak santai juga, tapi manajemen waktu yang diharuskan gitu loh. Kalau orang lihat kita masih bisa nongkrong dan ngopi, sebenarnya itu lagi kerja gitu. Jadi manajemen waktu yang penting, kualifikasi yang paling diharuskan ada untuk seorang individu AE. Kemudian selain manajemen waktu, eh kayak kalau apa ya, hard skillnya mungkin kayak kita harus paham software gitu loh, Microsoft Hmm. dan lain-lain. Itu diperlukan banget kan, bantu pekerjaan sebagai AE. Itu sih. Itu Dan yang maksudnya, paling puasan memahami apa ya, tantangan birokrasi dan politik. itu maksudnya kayak membantu itu gimana ya Kak? Kayak pakai Microsoft atau something gitu. Iya, eh, karena keseluruhan SOP dari perusahaan itu eh pakai kayak ada yang namanya media order. Di situ tuh isinya orderan apa dari klien, bentuknya apapun itu, programnya, harganya itu dari Excel. Kemudian nge-track project-project yang lagi berjalan, aku pakai untuk mempermudah aku pakai spreadsheet ya. Karena di spreadsheet kan bisa mencantumkan link. Jadi untuk menjaga komunikasi aku dengan atasan, itu pakai spreadsheet. Jadi mereka bisa nge-track apa aja yang sudah aku lakukan selama minggu ini, apa aja yang udah berjalan, tahap mana aja yang sudah berjalan dengan klien A, klien B-nya udah sampai mana aja proses projectnya gitu. Jadi mereka bisa nge-track di spreadsheet itu. Ada link-link dokumennya juga. Itu sih yang buat maksud aku membantu. Jadi sebelum mereka follow up, harusnya mereka ngecek dulu gitu loh. Oke, paham, paham. Tapi kalau misal kakak bisa nggak jelasin secara singkat tentang Mhm. company profile tempat kakak bekerja sekarang di Kompas TV ini? Oke, mungkin secara singkat, Kompas TV itu memiliki banyak banyak puluhan program ya. Tidak kalau aku sebagai akun eksekutif Kompas TV, ranah government atau pemerintahan, ada yang ranahnya kementerian juga. Nah, pemerintahan ini beda sama yang kementerian. Kementerian itu fokusnya ke menteri-menteri, kalau pemerintahan bisa dibilang itu range atau skala harganya yang paling murah daripada yang lain gitu. Yang aku lakukan. Eh Terus kemudian untuk program-program yang unggulan aku sendiri yang aku sering jajakin itu adalah yang tadi aku bilang Bincang Kita itu tayang di jam 9 sampai setengah 10 pagi. Zona Inspirasi tayangnya jam 2 siang sampai setengah 3 siang. Terus juga ada VVIP, Very Very Interesting Person, itu khusus ke biasanya pemerintah kepala daerah. Tayangnya selama 1 jam setiap hari Sabtu. Eh, Bisa request by klien mau di hari Sabtu tanggal berapa dan di jam berapa. Kemudian, biasanya ditayang di jam 2 siang. Oke. Kemudian untuk lokal-lokalan itu kita ada greeting itu bisa tayang nasional, bisa tayang lokal, itu bisa dijual per paket, mau tayang nasional berapa kali, mau tayang lokal berapa kali. Kemudian juga ada Ngopi Pintar, itu tayangnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, selama setengah jam juga, talk show juga, itu biasanya pemerintah daerah juga bisa gitu. Itu beda-beda harganya, kalau talk show biasanya range 180 sampai 200 juta, kalau VVIP range-nya 300 juta net karena ada akomodasi tim dari Jakarta untuk ke daerah. Karena nih waktunya tinggal 1 menitan, paling ini akan jadi pertanyaan terakhir dari kami ya Kak. Oke. Oke, jadi kalau untuk sistem dari red card media yang kakak gunakan di Kompas TV ini apa ya Kak? Jadi Untuk gimana cara sistemnya gitu loh? Oke, untuk sistem itu kita udah ada red card sendiri dari kalau aku kan baru 5 bulan ya, tapi aku udah pegang red card itu udah yang punya berkas tahun 2023 nggak pernah berubah gitu. Tetap harganya segitu-segitu aja. Terus red cardnya untuk pemerintahan itu memang yang paling murah, tapi kalau kementerian di atas yang tadi aku sebutkan. Terus nggak ada sistem khusus sih, tapi penetapannya harganya tetap segitu gitu, nggak ada sistem khusus. Kemudian biasanya untuk orderan dari klien, prosesnya biar mereka klien aman,
secara pemerintahan karena biar nggak apa dicek sama KPK dan lain-lain atau ada kasus itu biar kita pakai Inaproc atau e-katalog I see. gitu. Kalau gitu kita langsung closing aja ya Kak. Thank you ya Mm, Kak udah oke. apa ngasih waktu dan udah ngasih beberapa jawaban ke kita dan juga informasi ini sangat amat bermanfaat bagi kami. Oke. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai profesi AE dan semoga sukses selalu untuk kakak ke depannya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Dan sukses kuliahnya.